Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas alur cerita film dari Evil Dead 2 yang dirilis pada tahun 1987. Seorang pria muda, bernama Ash, membawa pacarnya Linda ke kabin terpencil di hutan di mana dia memutar rekaman pembacaan bagian-bagian dari kitab orang mati milik Profesor. Mantra tersebut memanggil kekuatan jahat dari hutan yang mengubah Linda menjadi deadite yang mengerikan, dan mengancam akan melakukan hal yang sama pada Ash. Ketika putri Profesor dan rombongannya muncul di kabin, malam berubah menjadi pertarungan komikal tanpa henti dengan gergaji mesin dan senapan di satu sisi, gerombolan iblis dan bola mata terbang. Film dimulai dengan protagonis Ashley, Ash J. Williams, Bruce Campbell, dan pacarnya Linda, Denise Bisler, berkendara ke kabin yang ditinggalkan, di pegunungan. Di dalam kabin memainkan piano sementara Linda menari dengan pakaian dalam. Dia baru-baru ini memberinya rantai perak dengan kaca pembesar kecil di atasnya. Ketika Ash masuk ke ruangan lain untuk mengambil sebotol sampahnya, dan Linda mengganti pakaiannya yang lain, dia menemukan pemutar kaset reel-to-reel dan menyalakannya. Rekaman tersebut menjelaskan bahwa kabin tersebut milik Prof. Raymond Naubi, John Pickes, yang sedang sibuk menerjemahkan bagian dari Necronomicon Ex Mortis, disebut Mortuorum Demonto, dalam rekaman Book of the Dead, yang mereka temukan di Kastil Chander, di samping pisau upacara dengan tengkorak di gagangnya. Rekaman itu mengatakan bahwa melalui pembacaan bagian-bagian dalam buku itulah roh gelap ini diberikan izin untuk merasuki makhluk hidup, kemudian didahului dengan membacakan salah satu bagian tersebut, yang membangkitkan kekuatan jahat yang dimiliki Linda. Menemukan hilangnya Linda, pahlawan kita berkelana keluar dan diserang oleh Linda yang sekarang sudah menjadi iblis. Karena panik, Ash yang ketakutan beruntung dan berhasil memenggal cinta dalam hidupnya dengan sekop yang berguna. Setelah pembunuhan ini, Tuan Williams memutuskan untuk melakukan hal yang baik dan mengubur pacarnya, yang sekarang tanpa kepala, dengan menyimpan kalung dan liontin perak. Pada titik inilah ringkasan film pertama berakhir ketika kekuatan jahat menyapu hutan dan kabin dan memutar Ash yang stres ke dalam hutan, merasukinya. Untungnya matahari terbit dan mengusir iblis Candarian, kabut di hutan menghilang ke berbagai pepohonan, dan kekeruhan dari mata Ash, membuat Ash sangat sehat, bahkan sedikit depresi. Dia sedang tidur sebentar di hutan. Melihat ke dalam kabin, Ash melihat wajah yang ditumpangkan di atasnya dan mendengar suara berkata, "Bergabunglah dengan kami." Ash dengan berani menaiki Oldsmobile-nya dan berlari menuju kebebasan hanya untuk menemukan bahwa jembatan itu sekarang hancur, jarak yang terbentang jauh lebih pendek daripada jembatan yang mereka lewati ketika tiba, mungkin karena kekuatan jahat. Matahari terbenam dengan cepat dan lagi-lagi kejahatan mengejarnya, ranting-ranting mencambuk wajahnya. Tunggul pohon menghentikan mobil dengan cukup tiba-tiba hingga membuat Ash terbang keluar kaca depan, agar wajahnya terhenti di dekat pohon. Dia berlari melewati hutan menuju kabin, dan pengejaran berlanjut, melalui setidaknya 9 pintu antara 10 kamar dan lorong yang belum selesai di kabin kecil, tapi Ash, menggunakan semuanya, kelicikannya, menghindarinya dengan bersembunyi di bawah pintu jebakan. Kehadiran jahat terus berlanjut keluar dan mundur ke dalam hutan. Di bandara, Annie Naubi, Sarah Berry, tiba dengan pesawat, dengan halaman kitab orang mati berusia 3.000 tahun, dan dijemput oleh pacarnya Ed Genly, Richard Domeyer. Mereka memulai perjalanan mereka ke kabin untuk bergabung dengan ayahnya. Setelah tidur siang sebentar, dia yang ketakutan dan berlumuran darah terbangun di kursi berlengan diiringi musik piano, dan mendapati bahwa piano itu dimainkan sendiri. Musiknya pasti mengingatkannya pada Linda saat dia mengeluarkan kalung perak dari sakunya. Beberapa papan yang menghalangi jendela runtuh, dan saat melihat keluar, dia melihat nisan Linda terjatuh dan dia tanpa kepala dan sudah membusuk parah. Mayat Ted Raimi dihidupkan kembali dan menari, dan mendapatkan kembali kepalanya yang lebih segar, yang dapat dengan mudah tetap menghadap ke satu arah sementara tubuh berputar berkali-kali. Gerakannya termasuk menggoda, mengangkangi dahan pohon. Dia kemudian menghilang ke dalam kegelapan, lalu muncul kembali di luar jendela dan meraih Ash, menyuruhnya berdansa dengannya.
Setelah dibanting ke jendela Bamkades beberapa kali, dia melepaskan diri, dan kepala Linda jatuh lagi. Ash menemukan bahwa dia kembali ke kursi, berteriak. Apakah mayat yang menari itu hanya mimpi? Seria barikade jendela utuh. Tiba-tiba kepala Linda yang tersenyum jatuh ke pangkuan Ash, berkata, "Halo, kekasih," dan menggigit tangan kanannya dengan ibu jari dan telunjuk. Karena tidak dapat melepaskan kepalanya, dia bergegas ke gudang kerja dan menjepitnya dengan catok, menyebabkannya melepaskan cengkeramannya, dan dia mulai mengejek Tuan Williama, yang telah mengalami hari yang berat. Dia meraih tempat di rak perkakas yang diberi tanda gergaji mesin, tapi tidak ada di sana. Tubuh tanpa kepala itu masuk ke dalam gudang dan menyerang Ash dengan gergaji mesin, tapi dia menangkisnya dengan linggis dan mayat itu dengan kikuk menggergaji ke dalam dirinya sendiri, tidak memiliki kepala yang menempel agar dia bisa melihat apa yang dilakukannya. Dia melepaskan gergaji mesin dari badannya dan lengan yang terlepas masih memegangnya, dan menarik tali penariknya. Hati, terlihat jauh lebih bagus. Memohon agar tidak disakiti, lalu memuntahkan empedu hitam. Dan terjadi lagi, dan Ash menghancurkannya. Dia jelas berada di sisi buruk Ash, karena dia tidak mendapat penguburan lebih lanjut. Setelah kembali ke kabin dan menukar gergaji mesin dengan senapan laras ganda dan segenggam peluru tambahan, Ash semakin ketakutan oleh entitas tak terlihat yang menggerakkan kursi balap dan mengerang. Itu berhenti ketika dia mendekatkan tangan kanannya. Menjatuhkan senapannya, dia mencoba menghibur dirinya dengan melihat bayangannya di cermin bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, bayangannya tiba-tiba hidup kembali, mencondongkan tubuh keluar cermin, dan membantahnya, menertawakan kesulitan Ash dan kemudian mencekik Ash sebelum menghilang, meninggalkan Ash menahan tenggorokannya. Dia mengetuk cermin itu dengan tangan kanannya, tapi itu hanya cermin biasa lagi. Vena gelap memancar keluar dari luka gigitan di tepi tangan kanan Ash saat ia bermutasi dan menumbuhkan kuku jari yang lebih panjang, dan ia mulai bergerak di bawah kendalinya sendiri, dan mengeluarkan suara tawa yang aneh, lalu mulai menyerang Ash dengan meraih wajahnya. Dia menahannya dan berteriak agar tangannya dikembalikan. Perjalanan Annie dan Ed diblokir oleh pekerja Jake dan Hicks yang memasang barikade di depan jembatan yang hancur. Bobby Yo, Kansi Wesley Delpaiwa, bersandar pada mobil mereka, mengatakan bahwa tidak ada jalan lain yang menuju ke sana, dan Jake menunjukkan bahwa ada jalan setapak melalui hutan, dan mereka akan menuntun mereka ke sana dengan biaya $40-100. Annie bilang yakin, jika mereka juga membawa barang bawaannya. Sly menyeringai ke sekeliling. Ash mencoba menenggelamkan tangan jahatnya, dan tangan jahat itu menghancurkan barang pecah belah di atas kepalanya dan membenturkan kepalanya ke wastafel, memukulnya, dan menjatuhkan bom ke lantai. Setelah beberapa piring dan botol lagi, ia melihat pisau dan mulai menyeret tubuh tak sadarkan diri Ash ke arahnya. Tapi Ash bangun dan menusuk tangannya sendiri, menjepitnya ke lantai, dan memotongnya dengan gergaji mesin yang dia gunakan beberapa saat yang lalu untuk mengukir kekasihnya hingga berkeping-keping. Annie, Ed, dan Bobby Yo mendahului melewati hutan yang gelap, diikuti oleh Jake yang berjuang di bawah batang pohon yang besar. Ash menjebak tangannya yang diamputasi di bawah kaleng dan beberapa buku, termasuk A Farewell to Worms, tapi tangannya lolos dan bersembunyi di dalam dinding. Ash menembakkan beberapa peluru ke dinding, dan tangan itu mengejeknya, lalu ibu jarinya terjebak dalam perangkap tikus, ia melepaskannya dan memberi Ash hormat satu jari. Setelah beberapa tembakan lagi, dinding mulai meledak, lalu memuntahkan seperti selang pemadam kebakaran, membuat Ash menjadi sara dan menutupi seluruh ruangan dengan darah. Tiba-tiba darah menjadi hitam dan menghilang kembali ke dinding. Ash duduk di kursi yang patah karena berat badannya. Kepala rusa tampak jahat yang dipasang di dinding tiba-tiba mulai menertawakan Ash, dan barang-barang lain di rumah, seperti lampu, lemari, dan buku, dan Ash, yang sepertinya kehilangan kewarasannya, tertawa alang bersama mereka. Tawa itu tiba-tiba berakhir saat Ash mendengar gerakan di luar pintu depan, dan membongkar senapan ke dalamnya. Orang-orang di depan pintu adalah Annie Naomi, Jake, dan Hicks dan kekasihnya Bobble Joe, Kasih Wesley DeParva. Ash menembak melalui pintu dengan jelas pada keberanian terakhirnya.
Hal ini mengakibatkan Bobby Joe tergores dan Jake mengalahkan Ash saat Annie menyadari ketidakhadirannya orang tua di kabin. Setelah melihat darah di gergaji mesin dan Ash, mereka sampai pada kesimpulan bahwa dia membunuh orang tua Annie. Keempat pendatang baru melemparkan Ash ke gudang buah. Annie, Ed, Jake, dan Bobby Joe mendengarkan rekaman Profesor Naubi, di mana mereka mengetahui bahwa Naubi membunuh Henrietta Lou Hancock, ibu Annie, setelah dia kerasukan dan menguburkan tubuhnya di gudang buah. Anehnya Henrietta kemudian bangkit dari kubur dan menyerang Ash yang tidak beruntung. 4 orang lainnya merasa kasihan padanya dan melepaskannya dari penjara bawah tanah, menyeretnya keluar dengan kepalanya, dan memaksa istri iblis itu masuk ke ruang bawah tanah. Meskipun prosedur ini mengakibatkan Jake dicengkram wajahnya, Ed juga meraih dan melemparkannya ke dalam penjara, dinding, dan Bobby Joe mendapat seteguk bola mata yang berterbangan. Untungnya Henrietta terkunci di bawah tanah. Tapi demen ini belum selesai, ia mengambil bentuk manusia dan mencoba membujuk Annie untuk mengeluarkannya. Itu benar, dia licik. Iblis Candarlan Ash mengetahui trik ini, meraih Annie dan menggelengkan kepalanya. Tindakan kejantanan ini membuat Annie kewalahan dan membuatnya berkata, benda yang ada di ruang bawah tanah itu bukanlah ibuku. Saat ini menjadi jelas bahwa Ed juga dengan kasar menjadi kerasukan, melayang, dan, bahkan lebih kasar lagi, menggigit rambut Bobby Joe dan memberitahu mereka semua bahwa mereka akan mati menjelang fajar. Mayat-mayat lainnya ikut serta dalam nyanyian itu. Jake terlempar dan memecahkan bola lampu dengan kepalanya. Ash tampaknya melarikan diri pada saat ini dan menerima teriakan dari Annie. Tapi lihatlah, pahlawan kita belum melarikan diri dan yang lain membeku ketakutan. Ash kembali mengacungkan kapak. Dia meretas Ed hingga berkeping-keping, sudah kubilang, menyemprotkan selimut hijau kemana-mana. Dalam jeda, Jake memperhatikan melalui jendela yang dibarikade bahwa jalan yang mereka lalui sudah tidak ada lagi. Pendulum jam berhenti tiba-tiba. Sangat sepi. Untuk sesaat, mengikuti beberapa suara yang tidak meyakinkan, Profesor muncul seperti hantu di hadapan mereka dan mengatakan bahwa halaman yang dimiliki Annie adalah kunci untuk mengusir orang mati yang jahat. Bobby Joe kemudian menemukan tangan tanpa tubuh Ash memegang tangannya, dan dia berteriak, dan merobohkan satu-satunya lampu mereka, dan berlari ke hutan, di mana dia diserang dan dibunuh oleh pepohonan. Annie dan Ash menemukan gambar di halaman buku yang dibawanya yang menggambarkan seorang pahlawan pada tahun 1300 yang dikatakan telah mengusir kejahatan. Pahlawan tersebut muncul sebagai sosok dengan tangan seperti gergaji mesin dan boomstick. Histeris karena takut pada Bobby Joe, Jake mengambil senapannya dan mengacungkannya ke yang lain. Ash mencoba meyakinkan Jake bahwa Bobby Joe sudah mati, tapi Jake menjadi marah dan melemparkan halaman buku itu ke ruang bawah tanah, dan memaksa semua orang untuk mengejarnya. Di luar, pepohonan bergerak, tidak seperti saat tertiup angin. Kelompok itu pergi ke hutan, hanya untuk menemukan bahwa jejaknya telah hilang. Setan menyerbu mereka, kembali merasuki Ash, dan melemparkan Jake ke pohon. Ash mengejar Annie kembali ke kabin. Dia mengambil belati tulang dari film pertama dan secara tidak sengaja menusuk Jake saat dia mencoba untuk kembali ke kabin. Dia harus menarik tubuh Jake ke dalam agar dia bisa menutup pintu. Ash menggedor pintu, lalu tiba-tiba berhenti. Annie melepaskan belati dari Jake dan kemudian menyeretnya ke tempat yang lebih aman, tepat di sebelah pintu ruang bawah tanah, di mana tentu saja Henrietta muncul dan menyeretnya terlebih dahulu untuk membunuhnya. Annie disemprot oleh tsunami darah. Ash menyerang Annie, tanpa sengaja merobek kalungnya dari lehernya. Saat dia terbaring tak sadarkan diri, Ash melihat kalung itu dan kembali ke dirinya yang normal setelah diingatkan pada Linde. Setelah meyakinkan Annie yang memegang kapak dan ketakutan bahwa dia tidak lagi dirasuki, Ash dan Annie setuju untuk mengalahkan kejahatan bersama-sama, dan untuk itu mereka memerlukan halaman-halaman itu di ruang bawah tanah. Hal ini membutuhkan montase yang luar biasa, karena Ash menggunakan pengetahuan teknisnya untuk mengubah gergaji mesin menjadi tangan gergaji, memasangkannya dengan kuat pada tunggulnya yang diamputasi dan menggergaji ujung senapannya. Adegan berakhir dengan wajah kasarnya dari dekat dan dia mengumumkan, "Groovy." Ini membuktikan bahwa pengecut sebelumnya telah menjadi mesin pembunuh yang kurus dan kejam. Ash dan Annie kembali ke kabin, di mana Ash memotong pintu ruang bawah tanah menjadi dua,
dan memasuki ruang bawah tanah dan menemukan halaman-halaman berserakan di lantai, sepertinya membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan. Henrietta melompat keluar dari pintu ruang bawah tanah dan menyerang Annie. Ash muncul dari ruang bawah tanah dan mulai bertarung dengan Henrietta yang terbang. Dia berada di atas angin sampai Henrietta berubah menjadi bentuk iblis yang lebih ganas. Ash terselamatkan saat Annie mengalihkan perhatian Henrietta dengan menyanyikan lagu pengantar tidur yang dinyanyikan Henrietta untuknya ketika dia masih kecil. Saat Henrietta fokus pada Annie, Ash menggunakan gergaji mesinnya untuk memenggal dan memotong-motong iblis itu, lalu memberikan pukulan terakhir dengan menembakkan senapan ke kepalanya. Annie dan Ash berpelukan dengan lembut, lalu pepohonan menyerang. Annie mengambil halaman-halaman itu dan mulai menerjemahkan teks untuk mewujudkan kejahatan, yang muncul dalam bentuk kepala besar berdarah yang menutupi wajah orang-orang yang dimilikinya, dan kekuatan untuk membuat bunga layu. Sementara Ash dicengkeram dahan pohon dan didekatkan ke makhluk itu, yang coba ia tolak. Gergaji mesin di matanya sepertinya membuatnya kesal. Annie membacakan mantra untuk membersihkan bumi dari kejahatan. Sebuah pusaran besar terbuka tepat di luar kabin, menarik segala sesuatu di sekitarnya ke dalamnya, termasuk mobil Ash, pohon besar, dan kejahatan itu sendiri. Ash tertinggal di dalam kabin bersama tubuh Annie sejenak, sebelum pintunya dibongkar menunjukkan bahwa pusaran itu masih ada. Abu tersedot bersama dengan pepohonan dan banyak barang dari kabin. Ash, mobilnya, dan sebatang pohon jatuh dari langit dan mendarat di atas balok batu besar. Dia mendongak dan menemukan dirinya dikelilingi oleh ksatria abad pertengahan lapis baja dan berkuda. Para ksatria hendak menyerang Ash ketika makhluk iblis bersayap menukik turun dari langit, membuat takut para ksatria saat mereka berpencar. Ash meraih senapannya dan meledakkan kepala makhluk itu. Para ksatria berkumpul di sekitar Ash saat dia bersiap untuk membela diri. Seorang ksatria kemudian mengangkat pelat mukanya dan menyatakan, "Salam dia yang telah jatuh dari langit untuk membebaskan kita dari teror orang mati." Pasukan prajurit abad pertengahan kemudian berlutut dan mulai meneriakkan, "Salam," saat Ash menyadari bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan dari langit yang dinubuatkan. Film ditutup dengan Ash menggelengkan kepalanya tak percaya dan berteriak, "Tidak." Saat kamera bergerak untuk menunjukkan pasukan besar yang sekarang menunggu perintah Ash.